Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rian di Film Bed Channel. Kali ini saya mau ngebahas film dari My Hero Academia. Judulnya itu The World Heroes Mission. Sebelum kalian melanjutkan nonton film ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya biar kalian bisa terus update di channel ini. Film dimulai di mana tempat perlindungan organisasi yang bernama Human Rights, yaitu pemimpinnya yang bernama Fleckton memberikan pidato untuk memusnahkan orang-orang yang memiliki bakat. Hal ini dia lakukan untuk memastikan keselamatan manusia murni atau manusia yang tidak memiliki bakat. Saat pidato ini sedang berlangsung, jauh di dalam fasilitas gua bawah tanah, ada seorang pembelot yang bernama Alan Kay. Dia sedang melarikan diri dari organisasi ini dan membawa tas berisi rahasia yang sangat penting. Setelah melakukan pidato itu, Fleckton memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan bom asap berwarna hijau. Bagi siapapun yang bernapas dan menghirupnya akan mengamuk dan kehilangan kendali atas kekuatan supernya. Hal ini membuat kekacauan yang cukup serius di kota. Beberapa saat setelah kejadian bom itu, Human Rights menyiarkan ke seluruh dunia bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pemboman itu. Menanggapi tindakan terorisme yang dilakukan oleh Human Rights, All Star World Heroes Association mengirim satuan tugas alias Satgas Gabungan Anti-Teror terbesar yang terdiri dari pahlawan top di seluruh dunia dengan All Might sebagai penasehat. Sementara itu, setiap tim pahlawan pergi ke tempat yang ditentukan. Direktur asosiasi menjelaskan situasi serta tujuan utama dari operasi ini. Misi mereka adalah untuk secara bersamaan menyerang 25 cabang Human Rights yang ada di dunia. Sebagai anggota pahlawan dari kelas 1A dan kelas 1B dari SMA Pahlawan UE, mereka direkrut untuk meningkatkan jumlah pahlawan yang dikerahkan baik di dalam maupun di luar negeri. Agensi pahlawan Endeavor termasuk peserta magangnya yaitu Midoriya, Bakugo, dan Todoroki bergabung dengan misi Black Ops rahasia ke ibu kota Oteon, di mana itu adalah markas utama Human Rights dan bertujuan menangkap pemimpinnya yaitu Fleckton. Endeavor sendiri memimpin tim pertama dengan Claire Voyage untuk menemukan bom. Claire menggunakan Voyage Quirk-nya untuk menemukan bom, tetapi dia memberitahu Endeavor bahwa tidak ada Fleckton di tempat itu. Tim hero lainnya dari seluruh dunia juga telah berhasil menyerbu cabang-cabang lain. Namun seperti kota Oteon, mereka tidak dapat menemukan jejak bom pemicu itu. Hawks memberitahu direktur asosiasi bahwa hanya anggota Human Rights tertentu yang mengetahui lokasi tempat markas yang sebenarnya. All Might menyarankan mungkin ada fasilitas Human Rights lain yang tidak mereka ketahui. Jadi direktur asosiasi pahlawan memerintahkan semua tim pahlawan untuk siap siaga dan meminta bantuan lebih lanjut. Di sisi lain, Alan Kay yang masih dalam pelarian membawa paket yang dibungkus bersamanya dan berusaha untuk mengirimkan ke polisi agar mencegah kehancuran dunia dari anggota Human Rights. Beberapa waktu kemudian di kota kumuh ibu kota Oteon, seseorang anak jalanan bernama Rody Soul mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya, Roro dan Lala, untuk pergi bekerja ditemani oleh teman burung kecilnya yang bernama Pino. Dia pergi ke sebuah bar lokal di mana dia bertanya kepada pemiliknya yaitu Stanley, apakah dia punya pekerjaan untuknya. Dan Stanley menjawab bahwa dia harus menjadi kurir untuk perampokan perhiasan. Pino sebenarnya memprotes hal ini, tetapi Rody menerima pekerjaan itu. Sementara itu, di sisi lain kota Oteon, Deku, Bakugo, dan Todoroki berjalan menyusun jalan-jalan sambil membawa tas perbelanjaan. Sebagai anggota peringkat terendah dari tim Oteon, mereka disuruh untuk berbelanja. Hal itu sangat membuat Bakugo kesal. Secara mengejutkan, tiba-tiba ada perampokan permata sedang dilakukan. Deku, Todoroki, dan Bakugo melihat perampokan itu dan merespon dengan cepat. Kedua penjahat melihat mereka dan memutuskan untuk berpisah, dengan Bakugo mengejar salah satu perampok, sementara Todoroki dan Deku mengejar yang lain dan membawa tas kerja dengan perhiasan curian. Bakugo segera mengalahkan dan menangkap penjahat yang dia kejar, sementara Todoroki mengejar yang lain di sebuah gang. Rody ada di sana untuk menerima tas curian dan membawanya ke tempat yang telah disepakati. Deku kemudian melihat Rody melarikan diri dengan tas curian.
Deku bahkan mencoba menangkapnya dengan Black Whip, tetapi Rodi yang sangat terampil dalam pencurian dan serta parkur dengan mudah menghindari semua upaya oleh Deku untuk menangkapnya, hingga akhirnya Deku kehilangan jejak Rodi. Lalu di jalan raya, Alan Kay yang sedang mengendarai mobil dengan tas yang dicurinya di Humarais, tetapi dia tiba-tiba disergap oleh agen Humarais yaitu Barrows. Barrows menggunakan longbow quick-nya untuk menembakkan panah dan menyebabkan kecelakaan mobil di depan jembatan tepat ketika Rodi lewat di bawahnya. Pencuri muda itu hampir hancur oleh puing-puing yang jatuh dan kehilangan tas perhiasan yang telah ia curi. Deku masih mencari Rodi yang tidak jauh dari tempat kecelakaan. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Rodi kemudian mengambil tas curiannya, namun tertukar dengan tas milik Alan Kay dan dia langsung menuju stasiun bawah tanah. Dia mengira bahwa sudah berhasil lepas dari kejaran Deku. Tapi Deku tanpa menyerah mengejar Rodi dan terjadilah pergelutan antara Deku dan Rodi. Setelah tarik-menarik tas, akhirnya isi tas itu keluar dan betapa terkejutnya Rodi kalau tas yang ia bawa hanya berisi kertas dokumen. Deku yang melihat itu langsung meminta maaf ke Rodi. Ketika Rodi hendak keluar dari stasiun bawah tanah, dia dan Deku langsung diserbu oleh kepolisian Eteon. Tanpa peringatan, mereka berdua langsung ditembak oleh kepolisian Eteon. Deku dan Rodi diduga sebagai pelaku pembunuhan. Untuk menghindari tembakan polisi, Deku kemudian menggunakan Black Whip untuk meloloskan diri bersama Rodi. Rodi benar-benar tercengang oleh pengalaman ini. Sementara Deku bertanya-tanya mengapa polisi menyerang mereka. Ketika mereka melewati jembatan dengan Black Whip, tiba-tiba Deku dan Rodi diserang oleh Barrows dengan panahnya dari arah lain. Deku merasa khawatir dengan warga sipil akibat panah Barrows, kemudian menyeburkan dirinya serta Rodi masuk ke dalam air laut. Kembali ke hotel bersama tim Oteon yang menginap, Endeavor menegur Todoroki dan Bakugo karena tidak mematuhi perintah untuk siaga, dan dia menanyakan di mana Deku berada. Lalu Todoroki memberitahu bahwa Deku sedang mengejar pencuri. Tidak lama kemudian, Deku menghubungi Todoroki dan menjelaskan situasi di mana dia ditembaki oleh polisi dan penjahat. Ketika Deku sedang menjelaskan, Todoroki dan anggota tim lainnya diberitahu oleh Claire dan menunjuk ke arah televisi di mana kantor berita internasional Oteon mengumumkan di mana Deku dituduh melakukan pembunuhan massal terhadap 12 orang. Hal ini diumumkan ke seluruh dunia bahwa Deku dianggap bersenjata dan sangat berbahaya, sehingga menempatkannya di daftar yang paling dicari di dunia. Rodi benar-benar marah karena dia telah dinyatakan sebagai kaki tangan Deku, dan dia menuntut Deku untuk menjelaskan bagaimana hidupnya akan berlangsung. Deku pun tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Deku mengetahui bahwa alasan polisi menembaki mereka adalah karena tas yang dicuri Rodi. Namun setelah diperiksa tidak ada barang yang mencurigakan. Rodi menyarankan untuk menyerahkan tas itu kepada polisi untuk membersihkan nama mereka. Tetapi Deku tidak menyerahkan tas itu karena meskipun mereka menyerahkan tas itu ke polisi, mereka tetap akan dibunuh. Singkatnya, Deku dan Rodi memutuskan untuk pergi ke tempat kota lain yaitu kota Clyde, di mana polisi Oteon tidak akan memiliki kewenangan di sana. Mereka mengganti pakaian dan menyamar sebagai turis asli untuk menghindari siapapun dan polisi. Keduanya memulai perjalanan mereka dengan naik ke atap bus. Sementara itu, di hotel tim Oteon, Todoroki diberitahu oleh Clairvoyance di mana Claire mendapatkan info bahwa Alan Kay adalah anggota Humarais yang selamat dari kecelakaan itu, namun masih dalam keadaan koma. Todoroki kemudian menerima pesan berkode dari Deku di mana mereka akan pergi ke kota Clyde. Lalu Todoroki memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Clyde juga. Claire mengatakan kepadanya bahwa dia akan melaporkan Endeavor tentang semua informasi ini. Todoroki tidak pergi sendirian, dia mengajak Bakugo untuk pergi ke kota Clyde. Saat menuju ke kota Clyde, Deku berharap Todoroki mengerti tentang kode pesan yang ia sampaikan. Sementara Rodi meratapi foto adik-adiknya. Dia sangat khawatir mengenai adiknya itu. Setelah beberapa jam bepergian, Deku dan Rodi beristirahat di dalam rumah pertanian tua untuk beristirahat satu malam, sebelum mereka mulai bergerak lagi. Rodi sangat merasa bersalah karena meninggalkan saudara-saudaranya sendirian. Di waktu malam ketika Deku tidur pulas, Rodi mengambil tas yang terletak persis di samping Deku. Pino dengan penuh semangat menunjukkan ketidaksukaannya atas tindakan Rodi. Tetapi Rodi memilih untuk mengabaikan protes rekan burungnya itu.
dan pergi secara diam-diam untuk melaporkan ke polisi. Pino berhasil membangunkan Deku dan membawanya ke tempat Rodi berada. Lalu di luar pertanian, Rodi melihat helikopter tiba. Mengira itu polisi dan menyerahkan koper itu kepada mereka, namun pria itu ternyata adalah agen Humares yang bernama Rugone, dan dia bersiap untuk membunuh Rodi karena diduga mengetahui rahasia koper itu. Saat itu Deku tiba untuk menyelamatkan Rodi, menangkis serangan Rugone dan menjatuhkan helikopter dengan tendangan smash-nya. Mereka berdua pun akhirnya bisa melepaskan diri dari para agen Humarais. Setelah kejadian itu, Rodi dan Deku bersembunyi di dalam gua. Deku yang tampak terluka dibalut dengan perban. Rodi meminta maaf atas tindakannya, dan Deku pun memaafkannya. Mereka berdua akhirnya saling mengakrabkan diri. Keesokan paginya, Rodi mendapatkan mobil van, dan mereka berdua melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil van itu. Keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Rodi menjelaskan bagaimana dia dan saudara-saudaranya ditinggalkan oleh semua orang setelah ayahnya tiba-tiba pergi untuk bergabung dengan Humarais. Rodi mengatakan bahwa adik-adiknya adalah hal yang paling penting baginya sekarang. Perjalanan pun berlanjut selama beberapa hari dengan sedikit insiden. Setelah berhari-hari bepergian, Deku dan Rodi akhirnya mencapai perbatasan Oteon Clyde. Namun, tempat perbatasan itu dijaga ketat oleh polisi. Hal itu memaksa mereka untuk naik ke bukit agar bisa melarikan diri. Lalu Rodi memberikan tas kepada Deku agar dia bisa ke kota Clyde. Sesaat hendak memberikan tas itu, mereka ditemukan oleh helikopter Humarais lain dan sekali lagi diserang oleh Beros serta agen Humarais lain yaitu Shideru. Di atas helikopter, agen Humarais menembakkan panah ke arah Deku dan Rodi, tetapi Izuku mampu menghindar dengan cepat meskipun terluka. Lalu Shideru menggunakan bakatnya untuk melepaskan bola besi dan memberikannya kepada Beros. Bola itu pun bertambah besar ketika ditembakkan. Lalu Deku menempel di helikopter dengan Black Whip-nya, serta kemudian kekuatan Delaware Smash Deku membuat helikopter itu limbung dan kehilangan keseimbangan. Selama pertarungan, Rodi kehilangan tas itu dan ketika dia hendak mengambilnya, dia diserang oleh Shideru yang menyebabkan dia dan tas itu hampir jatuh dari tebing. Agen Humarais bersiap untuk menghabisinya, tapi untungnya dia diselamatkan oleh Todoroki yang langsung membekukan Shideru. Sementara Bakugo mengejar Beros, Shideru menyerah dan berjanji untuk memberitahu mereka semua tentang Humarais. Tetapi Beros memilih untuk melompat keluar dari helikopter ke jurang dan mengakhiri hidupnya sendiri. Tragis. Setelah pertarungan, Deku bertanya kepada Todoroki bagaimana mereka bisa ditemukan. Lalu Todoroki menjelaskan bahwa mereka berada di perbatasan ketika melihat pertarungan Rodi dan Deku. Rodi sangat berterima kasih kepada Bakugo dan Todoroki karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan Bakugo menjelaskan bahwa koper itu milik Humarais, sesuatu yang masih belum disadari oleh Deku dan Rodi. Kemudian Deku menemukan hal aneh di tas itu seperti ada benda sesuatu yang berisi kotak teka-teki. Rodi melihat bahwa itu persis sama dengan yang dimiliki ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Jadi dia menawarkan diri untuk menyelesaikannya. Dan setelah melakukannya, mereka berempat menemukan bahwa di dalamnya ada micro SD dan semacam perangkat. Kemudian mereka menuju ke kota terdekat di Clyde untuk melihat isi micro SD itu. Sedangkan di tempat lain, Humarais secara terbuka menyiarkan kepada dunia bahwa mereka akan meledakkan bom dalam 2 jam ke depan di 25 kota berbeda di seluruh dunia. Meski begitu, Fleckton memutuskan untuk memberi lawannya kesempatan untuk menghentikan ledakan dan dia memberitahu di kota mana bom pemicu berada. Sementara itu di sebuah hotel di Clyde, Deku CS menemukan file audio dari Alan Kay. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ilmuwan yang dipaksa bekerja untuk Humarais agar membuat bom pemicu. Di sana dia menjelaskan tujuan sebenarnya Fleckton, di mana ia menggunakan pemboman teroris pertama sebagai umpan untuk menjebak sebanyak mungkin pahlawan top agar bisa terkena dampak dari bom itu. Alan mengungkapkan bahwa perangkat aneh itu sebenarnya adalah kunci untuk mematikan bom. Itu diciptakan oleh Eddie Soul, ayahnya Rodi. Sesama ilmuwan seperti Alan Kay, dia juga diculik dan dipaksa bekerja.
Dia dieksekusi tak lama setelah pengkhianatannya diketahui oleh Human Rights. Pesan ini memiliki efek yang mendalam bagi Rodi, menyadari bahwa ayahnya tidak pernah berhenti menjaga dia dan saudara-saudaranya. Mendengar teriakan dari dalam hotel, mereka berempat melihat berita yang berbicara tentang ancaman bom dari Human Rights. Rodi menyadari bahwa saudara-saudaranya berada dalam radius ledakan bom. Mereka juga tahu bahwa tim Oteon sedang dikerahkan ke ibu kota Oteon untuk menemukan bom. Jadi mereka berempat tidak akan mendapatkan bantuan. Tanpa adanya bantuan dan waktu yang sangat tipis, mereka berempat memutuskan untuk mengambil perangkat pelucutan senjata untuk menonaktifkan bom. Bakugo dapat mengetahui lokasi yang tepat dari markas asli Human Rights dan Rodi menerbangkan mereka ke sana dengan pesawat.